Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Koreanistik? Semoga kalian sehat semua ya. Kali ini kita berkunjung ke rumah salah satu anak indigo yang ada di daerah Depok. Usianya 8 tahun teman-teman. Dan uniknya dia ini memiliki beberapa boneka-boneka yang konon katanya di dalam boneka ini ada korinnya. Pengen tahu selengkapnya? Yuk ikuti kita terus. Ya, ini koleksi boneka-bonekanya teman-teman. Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Дили-дили-бом, ты слышишь, кто-то рядом притаился за углом и пронзает взглядом. Дили-дили-бом, скроет ночь немая, за тобой крадется он и вот-вот поймает. Nah, teman-teman, itu koleksi-koleksi boneka yang dimiliki. Nah, sekarang kita cari tahu tentang si anak indigo yang 8 tahun ini. Bagaimana kisahnya, bagaimana awal muasalnya dia menjadi seorang indigo. Kita ngobrol-ngobrol bersama orang tuanya. Oke, teman-teman Koreanistik. Sekarang saya sudah bersama Adik Britania atau biasa dipanggil dengan Briti, yang notabene ini adalah salah satu anak indigo yang ada di Indonesia. Kemudian di sampingnya ada mamanya, Mama Astrid, dan di sampingnya lagi ada Wita sebagai talent kami. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kita mau tanya nih awalnya Briti ini dapat indigonya seperti apa, Mama Astrid nih? Boleh diceritakan ke teman-teman. Jadi Brit itu indigo itu dari umur 2 tahun. Nah, dari 2 tahun, 3 tahun dia itu udah sering ngobrol sendiri. Aku pikir namanya anak kecil kan main sendiri gitu. Terus lama-lama semakin besar, pertumbuhannya semakin besar, dia baru ngomong kalau dia tuh punya temen yang nggak kelihatan gitu awalnya. Terus dia juga pernah bilang waktu itu akan ada sesuatu yang terjadi. Dia bilang waktu di umur 5 tahun. Dia bilang mau ada air besar gitu. Itu dari situlah aku ngerasa oh dia kayaknya indigo ini. Tapi awalnya kan kayak ngerasa apa sih air besar gitu. Terus? Tapi dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Ada air besar tinggi, orang nangis minta tolong katanya. Tapi dia karena dia waktu itu masih 5 tahun kan, jadi nggak ngerti gitu maksudnya itu apa gitu. Aku cuma bilang apa air besar apa, tsunami gitu. Nah setelah nggak lama dari dia ngomong tuh 2 minggu ya nggak 2 minggu ya, 2 minggu setelah itu kejadian tsunami Anyer itu. Tsunami Anyer. Tsunami Anyer tahun 2017 ya, atau 2018 ya. Kan? Nah ya itu tsunami Anyer itu. Terus dia baru bilang tuh kan mama nggak percaya kalau dikasih tahu. Nah dari situ aku baru ngerasa oh dia itu kayaknya punya apa sixth sense gitu lah ya, indigo gitu. Terus juga kalau ketemu orang ya kan, kalau ketemu orang nggak pernah mau salaman. Pasti nggak pernah mau.
Karena kenapa katanya? Di belakangnya serem gitu. Oh. Nah, terus aku kayak ngerasa di belakang apa? Nggak ada. Aku bilang, ada di belakang om itu serem katanya. Nggak mau gitu. Sampai akhirnya sekarang ini baru aku ngerasa berarti dia ini indigo. Nah, pada saat awal dapat itu kan di umur 2 tahun ya. Nah, 2 tahun itu tanda-tanda apa yang didapat itu? Apa sakit dulu berkepanjangan atau Enggak. seperti apa? Enggak, cuma nangis. Nangis terus dia sering bilang, itu serem gelantungan gitu. Suka teriak-teriak sendiri tuh Kak. Suka teriak-teriak, nangis. Ya aku kan nggak, aku pikir namanya anak kecil semua pasti bisa ngeliat ya kan. Cuman seiring umur tambah besar, baru aku ngerasa kok kayaknya dia beda gitu. Kayaknya bukan anak kecil yang biasa, emang semua anak kecil kan ngeliat. Cuman dia tuh suka ngomong, itu loh temanku gitu. Terus dia juga kenalin, itu temanku namanya ini gitu, dia bilang. Jadi di umur 2 tahun itu setelah dapat anugerah ya, kita bicara masalah kalau indigo itu apa Gift ya? bisa dibaca gift ya atau anugerah ya, tergantung nanti teman-teman bagaimana menyikapinya. Artinya di saat umur 2 tahun itu udah punya teman yang tidak terlihat. Udah. Oke. Nah, terus dalam kesehariannya seperti apa pada saat itu? Di awal-awal dapat six sense-nya itu. Ya biasa aja, kayak anak normal biasa. Cuman kalau misalnya lagi mungkin karena dulu masih kecil, jadi dia kayak belum bisa membedakan mana manusia, mana hantu gitu. Oh. 1-2 tahun. Ya kan? Cuman pas umur 3-4 tahun tuh dia baru bisa membedakan mana manusia, mana hantu. Sekarang usianya berarti berapa Kak? Berapa Kak? 8 tahun. Oke. Jadi pada saat di umur 2 tahun itu sudah punya teman yang tidak terlihat gitu ya. Terus dengan adanya keindigoan yang didapat sama Kak Briti ini, sikap dari papahnya sendiri seperti apa awalnya? Apa menerima atau bagaimana? Ya kalau dari papahnya sih ya alhamdulillah ya menerima aja Kak. Katakan yang namanya gift dari Allah ya kan. Jadi ya harus disyukurin aja. Kan tidak semua dikasih kelebihan. Enggak papanya takut atau gimana? Enggak, cuman ya mungkin kalau misalnya itu lebih agak susah aja kalau bawa dia pergi waktu itu. Contohnya gimana tuh, susah buat dibawa pergi itu seperti nangis tuh nggak berhenti. Pada saat mau dibawa pergi atau sudah? Ya kalau lagi pergi nih, lagi pergi kan, atau keluar kota atau kemana itu, wah udah nangis. Apalagi kalau misalnya lagi mau ke toilet umum, udah nggak mau diem, nangis, teriak-teriak. Karena mungkin ada yang Ada dilihat sesuatu yang dilihat serem. Ada makhluk astral yang dilihat menurut Kak Britinya ini serem buat dia. banget. Sampai sekarang ada makhluk yang ditakutin nggak Kak Brit? Kak Brit tanya, ada nggak yang ditakutin makhluk apa? Nggak ada. Sama Mbak Kun gitu nggak? Mas Poci? Enggak juga? Nggak juga ya. Jadi sudah terbiasa teman-teman. Jadi terbiasa. apapun bentuknya ya sudah terbiasa dengan perjalanan umurnya gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat ini ada banyak sekali nih teman-teman boneka. Dan boneka-boneka ini kalian boleh percaya atau tidak, di dalam boneka ini bahasanya ada isinya atau ada korinnya atau ada makhluk astralnya. Nah, ini boneka-boneka ini apa sebutannya? Boneka spirit ya kayak. Spirit, boneka boneka spirit dolls ya. Nah, untuk spirit dolls ini, para boneka-boneka ini gimana nih awalnya bisa sampai banyak begini nih? Awalnya ceritanya seperti apa? Awalnya tuh kan karena dia yang minta sih, karena kan emang suka boneka. Terus awalnya kayak takut kan, maksudnya kayak takut, serem nggak nanti? Ya artinya, oke, kalau kita bicara masalah suka boneka, kenapa harus boneka yang berisi? Bukan boneka yang pada umumnya ada gitu. Karena dia minta, maksudnya kayak biar temennya itu banyak gitu kan. Buat temen dia. Oke, terus? Terus mungkin biar kalau misalnya mau pergi atau apa gitu kan, dia punya temen. Kayak gitu aja sih awal mulanya. Jadi Kak Briti sampai sekarang masih suka main nih sama teman-teman bonekanya?
Terus kalau suka ngobrol, apa yang diobrolin Kak? Gak tahu. Gak tahu, buat temen main aja ya. Oke. Nah ini boneka-boneka ini bermacam-macam teman-teman. Ada yang apa bahasanya tuh kalau serem tampangnya, ada boneka creepy. Kemudian ada boneka juga yang kita lihat itu ada yang muslimah, dia berhijab. Kemudian ada yang cowok juga, ada yang ganteng. Bahkan ada yang internasional teman-teman, ada yang bule katanya. Yang bule yang mana Kak? Banyak ya? Ada yang nggak bisa bahasa Indonesia, ada juga Kak? Ada. Terus Kak Briti kalau main sama yang nggak bisa bahasa Indonesia, gimana cara ngomongnya? Pakai bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa yang dia tahu, pakai bahasa batin kali ya teman-teman. Oke, jadi masing-masing boneka ini konon katanya ada kisahnya teman-teman. Jadi si Corinne-nya ini awal muasalnya itu dulunya sampai dengan dia jasadnya meninggal, itu ada kisahnya masing-masing boneka ini. Mungkin kita bisa coba mediumkan salah satu bonekanya ya. Kebetulan bonekanya ini ada sama Wita. Konon katanya namanya Sabrina, si Corinne-nya teman-teman. Boleh ya kita mediumnya ya. Mas Asri kayaknya takut ya teman-teman ya. Mau ganti posisi? Tegang mau ganti ya. posisi? Boleh, ganti posisi. Cut dulu. Ya teman-teman, ini salah satu boneka spirit dolls-nya. Konon katanya namanya Sabrina. Dan Sabrina ini sesosok Corinne. Yang kita tahu Corinne juga salah satu bahasanya kategori dalam makhluk jin atau makhluk astral. Konon katanya dia punya kisah dulunya seperti apa sampai dengan dia Corinne-nya masih ada di sini. Kita coba mediumisasi ke Vita. Siap ya Vita? Sabrina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sabrina. Sini coba. Sabrina cantik sekali. Sabrina suka tinggal di sini. Suka main sama Kak Briti. Iya. Oh. Sabrina sama teman-teman yang lain suka berantem nggak? Enggak ya. Ini adik-adik kamu semua ya? Sabrina boleh tahu nggak? Sabrina dulu kenapa? Boleh cerita nggak? Nggak mau cerita teman-teman, mungkin kisahnya terlalu menyedihkan. Sabrina kalau main sama kakak Brit suka di atas atau di bawah? Di atas. Oh di atas. Sabrina kalau makan sukanya apa kalau sama kakak Brit? Apa aja? Ada teman-teman selain yang ada di sini nggak yang suka masuk Sabrina? Gak ada yang jahat-jahat suka masuk? Mau tanya? Tanya aja. Sabrina happy nggak di sini? Adik-adiknya nakal nggak? Enggak.
Sabrina nggak mau cerita ya, sedih ya masa lalunya. Ya udah, yang penting Sabrina baik-baik ya di sini. Semua ya. Nah, kita di sini hidup berdampingan, ya. Sabrina saling menjaga, beribadah sama-sama kepada Allah, ya. Berdoa ya. Kakak Brit mau nanya, enggak? Udah sering ya? Udah sering main sama Kakak Brit sama Udah sering Sabrina. ya kalau sama beritanya. Katanya Sabrina ya yang sering ngasih tahu beritanya kalau ada yang jahat gitu ya. Kok nggak ngomong sama mama Sabrina? Aku malu. Oh malu, takut nanti mama ya? Ya. Iya. Oh, Sabrina belum pernah masuk mimpi mama Sabrina. Oh belum. Tahu ya kalau mama takut ya. Yang penting baik ya. Terima kasih ya Sabrina. Udah main-main sama adik-adiknya ya. Ada yang mau disampaikan nggak Sabrina? Nggak apa-apa, sampaikan. Jaga Britney. Britney? Ini beritanya. Britania atau Britney? Britney. Britney? Kenapa? Karena dia sangat spesial. Britney atau Britania? Kakak Brit. Britney. Britney. Britney temennya Oh. Brit yang dari kecil. Iya. Yang sesama makhluk kalian. Britney. Tolong jaga Britney karena dia spesial. Kenapa spesial? Karena anak itu bisa melindungi kalian semua. Dan dia sudah diberikan yang sangat baik. Tolong jaga baik-baik. Britania atau Britney? Britney. Britney yang sesama makhluk kalian. Ya, Di mana dia sekarang? di atas. Oh, tidak ada di dalam boneka kan? Dia nggak ada bonekanya. Tidak. Oh iya, datang. Oh, Sabrina kenal sama Britney ya? Ya, Temen Britania dari kecil? Kamu panggil Britney ke sini ya? iya. Iya. Britney soalnya nggak ada di sini kata Britania tadi. Aku yang panggil. Oh, dia baik ya memang. Iya. Terus gimana cara Mama kan nggak bisa ngeliat kalian nih kan? Gimana cara Mama menjaga Britney gitu? Jaganya banyak, berbanyak ibadah. Dengan menyebut nama Britney gitu. Tidak. Oh, yang penting beribadah. Ya, dan beribadah, doa, sama-sama mendoakan kami. Insya Allah. Jagain juga Britney-nya ya, Sabrina. Temennya itu temen Britney dari kecil kan? Sebelum ada Sabrina, udah ada Britney ya? Ada lagi yang mau disampaikan? Udah, oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya Sabrina. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minum. Ya, teman-teman, itu tadi sosok Sabrina yang mendiami boneka ini. Dia kebetulan tidak mau untuk diungkap kisahnya karena memang kisahnya terlalu menyedihkan, teman-teman. Saya coba izin ungkap secara lisan saya ya. Ya.
dia ke atas dulu. Dia nggak mau dengar kisahnya, saya diperbolehkan untuk menceritakan. Cuman dia harus ke atas, dia nggak mau dengar. Ya, jadi gini teman-teman. Menurut kisah yang saya dapat dari si Sabrina ini, percaya tidak percaya kembali lagi tergantung bagaimana kalian menyikapinya. Jadi awal dulu itu si Sabrina ini adalah seorang anak kecil, dan pada saat itu sedang terjadi di Indonesia, untuk daerahnya itu di Pulau Jawa, di Jawa Tengah. Pada saat itu terjadi penjajahan Jepang yang masuk ke Indonesia setelah kita dijajah oleh Belanda. Di satu tempat, di satu desa, yang kebetulan Sabrina ini adalah orang tuanya, si papanya ini adalah seorang Belanda dan ibunya ini seorang Indonesia pribumi. Dan si papanya ini ikut dalam peperangan pada saat itu, dan terjadi satu ketika di mana penjajah Jepang ini datang ke lokasi rumahnya, dan tidak hanya satu rumah itu, tapi ada beberapa rumah juga di sebelah-sebelah, di depan belakang satu kompleks itu, satu wilayah itu didatangi oleh penjajah Jepang, dan si Jepang ini melakukan satu pembantaian yang difokuskan terutama untuk orang-orang Belanda. Dan akhirnya di satu rumah ini, satu keluarga ini terbantai lah, termasuk si Sabrina ini, dan jenazah daripada si Sabrina beserta keluarganya ini dimasukkan ke dalam seperti sumur, teman-teman. Kisahnya seperti itu, sehingga korinnya masih tertinggal. Bicara masalah korin, ya itu kembali lagi pada urusan Allah, ya kan. Kalaupun harus disempurnakan, ya nanti bicaranya kita bicara masalah bagaimana kehendak Allah. Seperti itu, teman-teman. Itu kisah dari Sabrina. Ada beberapa boneka yang lain yang kayaknya nggak mungkin dimasukin semuanya, teman-teman. Nanti Witanya bisa tipes gitu. Semuanya kita masuk ya. Semuanya sebetulnya minta masuk, minta ngobrol semuanya. Cuman nanti Witanya tipes habis kita syuting. Gitu. Nah, oke. Satu lagi nih, untuk Mama Astrid sendiri, kan banyak orang tua di luaran sana yang punya anak indigo nih. Contohnya seperti kakak Britania atau kakak Brit. Ada pesan-pesan moral yang mau disampaikan nggak untuk orang tua yang punya anak indigo nih? Mungkin kalau indigonya seperti Wita nih salah satu anak indigo juga, teman-teman. Dan kebetulan Wita ini dapatnya sudah dewasa ya, Wita ya. Iya. Sudah dewasa, sudah mengerti. Nah, yang jadi masalah kebanyakan terdengar satu masalah ini yang indigonya didapatkan si anak ini di saat dia kecil, yang notabene belum mengerti tentang kehidupan. Nah, contohnya seperti kakak Brit tadi kan dapatnya di usia 2 tahun ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang ada, itu ada nggak pesan-pesan buat orang tua yang di luar sana bila mana dia punya anak indigo yang usianya masih di batita, di bawah 3 tahun tuh harusnya seperti apa sih? Ya, pesannya sih kan kalau misalnya indigo itu untuk jadi orang tua kalau anak-anak kan. Jadi kalau seumuran itu didukung aja, support. Jadi kalau kita menentang, kasihan. Takutnya nanti dia tidak akan bercerita, tidak akan menceritakan apa yang dia lihat gitu. Nanti kayak dimasukin ke hati sendiri, dipikirin takut jadi stres gitu mungkin kan, karena dia masih kecil. Jadi sebagai orang tua, mungkin yang orang tua yang juga nggak indigo, jadi support aja, diarahkan yang baik gitu. Menjadi indigo yang baik, ngobrol yang baik, harus tetap berdoa tetap kan, karena kan kebenaran hanya cuma punya Allah. Gitu. Nah, terus ada bahasa seperti ini. Punya anak indigo itu nanti mainnya sama hantu loh, gitu kan? Ntar dia lupa main sama manusia. Nah, itu seperti apa tuh, Mama? Ya,
kan kembali lagi gimana orang tuanya menyikapinya gitu. Jadi kalau Brit sendiri kebetulan emang dari kecil kan dia udah punya teman hantu tadi, sama yang kayak disebut Sabrina. Britney itu bawaannya Brit dari kecil. Temennya Britney tadi ya dibilang Sabrina itu teman Brit dari kecil. Ya. Bukan salah satu di antara boneka ini? Bukan, itu teman bawaan Brit dari kecil. Yang selalu memberitahu Brit mungkin, yang sering main bareng gitu. Jadi kalau untuk urusan berteman dengan manusia, Brit pun berteman sama manusia gitu. Cuman mungkin karena indigo, jadi dia bisa ngelihat gitu Kak, mana yang baik, mana yang tidak gitu. Jadi karena masih kecil sih tetap bermain sama manusia tetap. Jadi sebagai orang tua tetap didukung ya, disupport aja. Didukung, dibimbing, diberi pengetahuan gitu, diberi penjelasan. Tidak, indigo itu nggak mudah gitu, nggak gampang. Emosionalnya juga up and down kan. Nah terus gitu. Sempat pernah ada kejadian si anak ini, si kakak Brit ini melihat satu makhluk astral yang membuat dia ini takut setengah mati. Akhirnya dia nangis kan pada saat itu. Serem, takut gitu. Nah itu sebagai orang tua gimana tuh untuk ininya, antisipasi untuk pencegahannya atau untuk solusinya supaya si anak ini nggak nangis berkepanjangan karena ketakutan? Seperti apa waktu itu pengalaman? Kalau saya sih kemarin berdoa. Jadi karena muslim, jadi dibawa berdoa terus, minta perlindungan Allah biar dia nggak takut gitu. Karena yang bisa dilakuin sebagai orang tua ya hanya berdoa sama Allah gitu. Karena kan gift dari bawaan dari Allah, gift dari kecil, yang kita tuh nggak bisa menolak gitu. Kalau semua yang diberi sama Allah dari kecil kan tidak bisa menolak. Jadi kalau misalnya ditentang juga kan kasihan. Takut dia sembunyi. Jadi kalau misalnya ada yang serem waktu kecil teriak-teriak, nangis, cuma bilang ya udah berdoa atau tutup mata biar tak kelihatan gitu. Itu aja sih. Ya, begitu teman-teman. Gitu teman-teman. Ini kalau boleh tahu nih, boneka-boneka ini ada efek sampingnya nggak sih? Sementara sekian banyak boneka ini semuanya ada isinya nih, maksudnya ada makhluk astralnya gitu ya, ada spiritnya. Ada efek samping nggak? Apa malam-malam suka terdengar benda-benda jatuh sendiri atau seperti apa? Ada hal yang menakutkan atau suara ketawa? Enggak, alhamdulillah semua kan baik-baik gitu. Jadi nggak ada masalah apa-apa, nggak ada yang menakutkan. Justru sebenarnya banyak positifnya juga kan. Jadi kalau subuh tuh beritanya itu suka dibangunin. Oh iya? Ya, suka ditarik kakinya. Kalau subuh suka dibangunin sama salah satu di antara mereka? Suka salah satu ditarik gitu jempolnya, bangun sholat gitu. Dia bangunin, karena dia yang pertama kali bangun dia dulu, baru bangunin kakaknya, adiknya. Ya kan, gitu. Oke. Iya. Ingetin, terus kalau misalnya nih dia marah gitu kan, kalau lagi marah gitu sama mamahnya gitu, kan ada yang ngingetin juga, nggak boleh gitu. Jadi ya baik-baiknya diambil baik-baiknya aja sih, tapi kalau nakal enggak sih. Kalau sampai membujikan sesuatu, menimbulkan sesuatu enggak sih, enggak ada. Aman ya? Alhamdulillah aman. Jadi nggak ada efek sampingnya teman-teman. Nggak ada. Terus kalau ada teman-teman yang nanya, aku pengen punya boneka itu gimana caranya Mama Astrid? Gitu. Nah itu, ini boneka semuanya custom ya Mama Astrid ya? Iya, yang creepy gini custom kan? Oke. Creepy doll custom. Kan udah banyak tuh yang jual di browsing aja. Oke, jadi begitu teman-teman. Jadi kalau kalian ada yang mau punya boneka-boneka seperti Mama Astrid dan Kak Briti, cek aja di Google, jual boneka-boneka spirit seperti itu, dan itu custom biasanya. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Percaya tidak percaya, kami serahkan kepada kebijaksanaan Anda dalam menyikapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.